Oke, halo semua. Pagi semua teman-teman. Eh, Semoga suara saya jelas ya, cukup jelas untuk pagi hari ini. Jadi selamat datang teman-teman di sosialisasi WMG 2021 atau Wirausaha Muda Geoscience ya 2021. Jadi sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Perkenalkan saya Almira. Di sini akan memandu acara 2 jam ke depan ya sebagai moderator di sini. Jadi teman-teman mungkin saya sedikit flashback lagi apa sih gitu ya uh, tujuan dari kegiatan kita pada hari ini. Jadi uh, hari ini kita sedikit apa ya sharing-sharing lah ya, diskusi, kita sedikit cari tahu lebih lanjut tentang apa sih WMG itu gitu. Dan juga kemarin saya sempat banyak dapat nih pertanyaan-pertanyaan via WhatsApp, via Instagram juga mengenai bagaimana sih Kak pitch deck yang benar untuk kita upload untuk WMG ini, bagaimana sih ketentuan-ketentuan yang harus kita uh, syarat-syaratnya kayak gitu kan. Nah, jadi insya Allah di pagi hari ini untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pendaftaran WMG, bisa langsung aja tuh kita tanya jawab langsung di sini bersama ada Mas Rapper nanti, ada Mas Faris juga, ada Mas Fatan juga. Jadi teman-teman buat yang masih ragu kemarin-kemarin nih karena ada banyak pertanyaan, semoga setelah dari acara ini kita udah gak ada keraguan terus langsung daftar deh kayak gitu. Kurang lebihnya itu. Jadi untuk teman-teman Wirausaha Muda Geoscience 2021 ini kita punya tagline ayo bentuk ekosistem gitu. Jadi jangan lupa sebarin ke teman-teman yang lain tagline kita ini untuk membentuk ekosistem geoscience yang punya uh, yang berwirausaha kayak gitu. Oke, mungkin itu sambutan awal dari saya. Selanjutnya saya akan sedikit membacakan tentang timeline kegiatan untuk hari ini. Jadi sebelumnya selamat datang untuk teman-teman yang baru hadir. Jadi untuk kegiatan kita hari ini kurang lebihnya ada 5 kegiatan. Jadi untuk pembukaan dari saya sebagai moderator, kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua IAGI, yaitu Bapak Muhammad Burhanuddin Nur, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai BMG dari Ketua FGMI kita, yaitu Mas Reza Permadi, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang pitch deck dari FGMI, dan ditutup dengan penutupan acara. Nah, nanti teman-teman bisa sambil jalan mungkin bisa langsung tanya jawab juga gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Tes Mas Rapper. Apakah Mas Pak Burhanuddin sudah di tempat ya Mas? Sudah nampaknya. Gitu, oke. Assalamualaikum Pak Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak. Alhamdulillah. Iya. Sehat. Ya Pak, jadi ini kurang lebihnya sudah ada beberapa peserta yang hadir Pak di room kita. Siap. Gimana Mas Rapper? Mau kita mulai langsung pembukaan? Pak Burhan. Okay. Jadi langsung saja Pak, kalau begitu ke sambutan dari Ketua IAGI yang terbaru nih teman-teman. Jadi dari Bapak Muhammad Burhanuddin Nur. Silakan Pak untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat. Kita di pandemi tapi kita berusaha tetap produktif. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan kesehatan, memberikan kesempatan untuk bertemu pagi hari ini. Satu kata buat FGMI dan programnya luar biasa. Itu pertama kali yang saya ingin sampaikan. Kedua, Wira Muda Geoscience itu sudah dirintis dari semester lalu oleh FGMI dengan berbagai konsep, dan alhamdulillah di awal tahun ini menjadi satu kegiatan di awal tahun, di awal Januari ini atau pertengahan Januari ini.
Wirausaha muda geoscience dilatar belakangi banyak hal, antara lain bagaimana fresh graduate atau geologis muda atau geoscience muda dari geofisika dan sebagainya untuk melakukan kegiatan yang positif di tengah menurunnya ekonomi global termasuk dalam konteks energi dan mineral. Ini satu terobosan yang baik dan menjadi satu alternatif solusi yang nyata bagi teman-teman geoscience. Dan saya sangat menghargai, mengapresiasi usaha-usaha Forum Geoscientist Muda Indonesia yang menginisiasi hal ini. Dan tentunya nanti mentor-mentor ada Bapak Ibu tokoh kewirausahaan baik dari geoscience maupun di luar science dan telah membuktikan beliau-beliau itu survive di luar. Nah, sharing inilah yang diperlukan. Sharing inilah yang diperlukan untuk kemudian menjadi penyintas-penyintas di masa ekonomi yang menurun ini. Dan itu yang akan kita create sehingga nanti itu menular dan penularan positif inilah diharapkan geoscience muda menjadi semangat untuk survive di sana. Selamat kepada FGMI dengan kegiatan Wirausaha Muda Geoscience. IAGI akan selalu mendukung kegiatan ini dan di IAGI sekarang sesuai pesan dari teman-teman muda ada bidang yang disebut dengan geopreneur dan ketuanya adalah Mas Reza. Itu yang nanti bisa saling mengisi kegiatan-kegiatan positif. Selamat berkarya untuk IAGI Jaya buat Indonesia semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Burhan untuk sambutannya. Jadi selamat datang saya ucapkan kembali untuk teman-teman yang baru bergabung. Jadi barusan kita sudah dengarkan sambutan dari Pak Burhanuddin Nur selaku Ketua IAGI untuk pembukaan di BMG, sosialisasi BMG 2021 hari ini. Nah, jadi kurang lebihnya itu teman-teman kita sudah mengenal sedikit tentang bagaimana sih BMG itu dari Pak Burhanuddin tadi, dan juga bagaimana IAGI menyambut baik dan mendukung sangat gitu ya kegiatan positif ini. Gitu. Nah, mungkin selanjutnya bisa langsung kita masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu dari penjelasan BMG nih, yang langsung diberikan oleh Ketua FGMI, yaitu Mas Reza Permadi. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, Mas Reza udah di tempat? Ya. Halo? Sudah. Oke, Mas Reza. Oke, Mas Reza, mungkin untuk waktu dan kesempatannya langsung aja nih saya kasih ke Mas Reza. Oke, baik. Terima kasih, Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Burhan, selaku Ketua dari PPI IAGI, terpilih. Dan insya Allah hari ini akan ada pelantikan pada sore hari ini untuk Ketua PPI IAGI hingga tahun 2023. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan semuanya, para geopreneur, jadi yang sudah hadir untuk mengikuti sosialisasi Wirausaha Muda Geoscience 2021 ini, juga rekan-rekan saya kira FGMI yang juga ikut hadir, nanti akan ada narasumber untuk menjelaskan apa itu tentang pitch deck, karena salah satu hal yang mau di syarat pendaftaran untuk Wirausaha Muda Geoscience atau WMG ini adalah pitch deck. Ini nanti ada Mas Hazret dan Mas Faris, dua-duanya dari FGMI dan punya perusahaan rintisan namanya duniatambang.co.id. Jadi mungkin teman-teman sudah ada yang tahu tentang startup tersebut. Dan hari ini saya ingin memulai dengan menjelaskan tentang wirausaha muda geoscience terlebih dahulu. Jadi tadi betul kata Pak Burhan kalau ini sebenarnya program sudah diinisiasi dari semester lalu yang harusnya berjalan, namun baru kesampaian berjalan di sekarang ini. Tapi pada dasarnya program ini memang sudah diinisiasi FGMI sejak awal kepengurusan periode FGMI yaitu tahun 2019. Namun alhamdulillah bisa berjalan sekarang dan senada dengan programnya Pak Burhan untuk PPI IAGI berikutnya adalah bagaimana untuk
membentuk ekosistem transprofesi, kemudian juga para geopreneur. Makanya khusus di kepengurusan PPIAGI di periode ini 2020 hingga 2023, Pak Burhan membentuk divisi ataupun bidang yang isinya adalah wirausaha dan geopreneur. Nah, kenapa dan Pak Burhan memikirkan seperti ini? Karena bukan hanya kita saja, tapi juga IAGI melihat kalau ternyata banyak sekali anak muda yang kalau Pak Burhan menyebutnya transprofesi tadi. Jadi ada yang lulusan geologi, kemudian kerjanya tidak di bidang geologi. Nah, itu banyak, bahkan teman seangkatan saya pun ada yang seperti itu, kerjanya jadi bankers, kemudian di asuransi, ada yang usaha bikin F&B, ya, makanan dan lain-lainnya. Dan kebanyakan dari teman-teman ini itu mereka malu-malu untuk gabung, untuk ngobrol dengan teman-teman lainnya yang di dalam organisasi geoscientist ataupun kegeologian. Jadi maka dari itu WMG 2021 kita punya tagline-nya adalah ayo bentuk ekosistem. Karena kita ingin sekali nantinya para wirausahawan ini kita tidak berjalan sendiri-sendiri lagi, namun kita ingin berjalan bersama, membentuk ekosistem, membentuk wadah, supaya nanti bisa ada transfer skill, knowledge, channel, link, dan lain-lainnya supaya memudahkan untuk kita ke depannya seperti apa. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi mengenai wirausaha muda geoscience. Tapi disclaimer untuk rekan-rekan semuanya, saya adalah perkenalkan, saya Ketua FGMI, Reza Permadi, dan saya pun juga, saya kira sama dengan teman-teman, punya sebuah perusahaan rintisan. Jadi setelah lulus itu saya belum pernah bekerja di perusahaan. Obviously, memang waktu itu saya lulus tidak di waktu yang tepat ya, tahun 2014, di mana sulit mendapat pekerjaan dan tidak punya link ataupun kenalan keluarga saya di perusahaan tambang, di perusahaan migas. Maka dari itu, saya awal-awal membuat yang namanya Geotour Indonesia, kalau teman-teman mungkin pernah mendengar tentang Geotour Indonesia. Dan saat ini Geotour Indonesia berjalan hingga sampai 2019. Kemudian saya membentuk yang baru yang namanya Aturin, tapi memang lebih ke pariwisata. Jadi saya juga dikatakan adalah seseorang yang mengalami transprofesi, karena saya sekarang lebih ke pariwisata dan studi saya, lanjutan saya adalah tentang sustainable tourism. Jadi tapi saya tetap bergabung di IAGI, saya jadi ketua FGMI walaupun saya sekarang fokusnya lebih ke pariwisata ya. Tapi menurut saya adalah geoscience itu adalah rumah untuk saya, bagaimana saya bisa membangun fondasi pengetahuan-pengetahuan yang ditindaklanjuti, lebih dilebarkan lagi ke bidang pariwisata. Berikutnya dari saya adalah tentang WMG 2021. Ini yang melatar belakangi FGMI dan IAGI untuk membuat acara Wirausaha Muda Geoscience atau program WMG 2021. Jadi kita melihat tadi fenomena-fenomena tadi di mana anak-anak muda bahkan di lingkup FGMI pun hampir banyak sekali yang memiliki usaha-usaha, baik itu di industri makanan ya, F&B, kemudian kria, kemudian fashion, teknologi, kemudian fotografi, videografi, macam-macam, punya usahanya sendiri-sendiri. Dan kami melihatnya itu adalah potensi di mana memang pemerintah Indonesia mencanangkan untuk memperbanyak UMKM dan dukungan kepada UMKM, dan kita pun juga pernah mensurvei di tahun 2019 dan tercatat saat ini mulai tumbuh UMKM atau perusahaan rintisan di bidang ilmu kebumian atau yang si pemiliknya adalah punya latar belakang ilmu kebumian atau geopreneur, namun belum memiliki wadah dan ekosistem yang saling terhubung. Nah, maka dari itu ini yang melatar belakangi FGMI IAGI untuk membuat acara wirausaha muda geoscience. Kemudian tujuannya WMG ini kita ingin bersama-sama dengan IAGI, karena geopreneur dan transprofesi adalah programnya Pak Burhan, periodenya Pak Burhan di PP IAGI. Jadi kita ingin mendukung program tersebut dan kita ingin menciptakan ekosistem. Makanya tagline-nya adalah ayo bentuk ekosistem. Karena kami melihat mungkin sudah ada, tapi memang kita mau coba ikut di dalamnya, ambil andil di dalamnya, bagaimana ekosistem ini nanti bisa terbentuk.
Kalau sudah ada ekosistem, berarti nanti akan ada kehidupan di dalamnya, akan ada interaksi di dalamnya, dan harapannya ini dapat dapat bisa membuat kita saling terhubung satu sama lain dan membuat kita saling berkoneksi ya satu sama lain. Oke, kemudian berikutnya lagi, nah tujuan lainnya adalah kita sangat concern dengan yang namanya jangka waktu yang panjang ya. Kita concern about the long game. Jadi kita ingin sekali tidak memikirkan dalam jangka waktu pendek, misalkan hanya 2-3 tahun, tapi kita memikirkan bagaimana hingga sampai 2045 nanti. Kalau setiap tahun lulusan geologi, geofisika, di bidang ilmu kebumian, geografi, itu bertambah dan banyak sekali, bahkan juga muncul prodi-prodi baru tentang geologi, geofisika, geografi di beberapa universitas. Dan kita memikirkan di dalam waktu 5 tahun ke belakang ini ada banyak sekali orang-orang yang mengalami transprofesi, khususnya di bidang ilmu kebumian. Ada juga orang-orang yang punya latar belakang ilmu kebumian dan dia memiliki unit-unit usaha di bidang macam-macam. Jadi kita memikirkan bagaimana hingga tahun 2045 nanti. Kalau tetap seperti ini saja, tidak punya semacam wadah atau ekosistem, ini tidak akan pernah bisa saling terkoneksi satu sama lain. Makanya harapannya dengan Wirausaha Muda Geoscience ini, kita memikirkan jangka panjang, kita memikirkan hingga targetnya 2045 ataupun 15 tahun, 20 tahun ke depan, kita sudah punya ekosistem yang bagus, sudah punya koneksi yang baik. Nanti suatu saat kan kita generasi muda ya, jadi perlu ada regenerasi nantinya. Harapannya kita bisa nantinya saling sukses satu sama lain di waktu 15 hingga 20 tahun yang akan datang. Kalau teman-teman mungkin kemarin waktu pemilihan atau reshuffle menteri, teman-teman melihat ada sebuah foto, di mana foto tersebut ada foto Menteri BUMN, Menteri Parekraf yang baru, kemudian ada Menteri Perdagangan, di mana mereka satu frame, dan mereka dulu kuliahnya atau sekolahnya bareng. Namun ternyata di saat ini, selang beberapa puluh tahun kemudian, mereka menjadi menteri di kabinet yang tahun ini. Nah, itu kan karena mereka membentuk ekosistem ya, baik itu Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, kemudian Menteri Perdagangan, karena mereka membentuk ekosistem dan banyak teman-temannya mereka juga yang tergabung dengan mereka. Jadi karena mereka kuat, jadinya mereka bisa memimpin dan membantu negara ini di kesempatan ini. Dan kami pun juga sama. Harapannya dalam Wirausaha Muda Geoscience ini, kita membentuk wadah seperti itu hingga 15 hingga 20 tahun atau 25 tahun ke depan, kita bisa memimpin seperti mereka-mereka sekarang melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan penuh inovasi. Kemudian kita juga ingin membangun yang namanya rich mentality. Jadi rich mentality ini adalah tidak semuanya kita memikirkan tentang profit. Walaupun memang itu nomor satu ya. Kalau untuk mendapatkan capital, uang adalah nomor satu. Tapi di sisi lain kita ingin memberikan berbagi cerita dari para praktisi, baik itu nanti akan ada mentor, akan ada narasumber, akan ada dewan juri, bagaimana membangun yang namanya rich mentality. Karena semua tidak hanya tentang uang. Capital itu tidak hanya tentang uang nomor satu, tapi ada link ataupun network yang bisa kita pakai. Jadi kalau kita sudah punya link atau network yang luas sekali, itu akan sangat baik untuk kita. Kalau teman-teman kenal Jack Ma, foundernya Alibaba, dia itu kalau saya baca bukunya, dia bilang dia orang yang beruntung. Karena apa? Karena dia bertemu Jerry Yang, foundernya Yahoo. Waktu itu dia jadi tour guide menemani Jerry Yang untuk berkeliling China. Kemudian dia bilang di situ, ini network ini network dan saya harus mendampingi dia meskipun dia tidak dibayar. Jadi rich mentality-nya Jack Ma adanya di situ. Jadi dia pakai network ke Jerry Yang untuk membangun Alibaba dan menjadi salah satu perusahaan yang besar juga ya. Jadi maka dari itu ayo bentuk ekosistem tagline kita untuk membangun rich mentality kita. Jadi capital itu tidak hanya tentang uang, tapi capital kita bisa bangun melalui link ataupun network yang akan kita bangun melalui program ini. Kemudian saya masuk teknis untuk ke rangkaian program acaranya. Jadi mungkin teman-teman sudah melihat di timeline ya, lini masanya
untuk Wirausaha Muda Geoscience. Jadi nanti teman-teman akan sudah tahu mengakses linknya, nanti saya juga akan informasikan lagi untuk pendaftaran. Nah, nanti ketika teman-teman mendaftar, itu mendaftarnya sebenarnya sangat simpel sekali. Yang paling mungkin hanya ada mengisi biodata, kemudian ada yang namanya mengupload pitch deck. Nah, pitch deck ini nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Mas Hazret dan Mas Faris dari dunia tambang terkait tentang bagaimana membuat pitch deck. Pada dasarnya pitch deck nanti kita tidak ada bakunya, karena nanti silahkan saja rekan-rekan para geopreneur yang mau ikut WMG, silahkan nanti membuat pitch deck sedemikian rupa. Ada banyak sekali literatur ataupun studi tentang pitch deck di di internet. Jadi sebenarnya itu kalau kita buat semacam presentasi saja di PowerPoint, namun ada beberapa hal-hal tentang pitch deck, misalkan problem, solution, kemudian how to get market, how to strategy, dan lain-lainnya. Nanti akan dijelaskan lebih detail dari Mas Hazret dan Mas Faris. Nah, ketika teman-teman sudah mendaftar itu, nanti akan diseleksi berkasnya. Kita akan seleksi hingga kami mendapatkan 20 wirausahawan terpilih. Namun jangan khawatir untuk teman-teman, bagi yang tidak terpilih, maksudnya ini adalah tidak mengikuti program. Tapi kita tetap, teman-teman yang nanti tidak lolos berkas, kita akan masukkan ke dalam satu wadah, ya WMG. Jadi kita akan bentuk grup. Program ini tidak hanya berhenti kalian kalau tidak terpilih kalian sudah selesai, nggak akan dapat apa-apa. Namun kalian tetap bisa mengikuti program WMG-nya, melihatnya. Kemudian kalian akan kita akan buat semacam grup di Telegram. Jadi itu adalah wadah kita untuk saling bertukar informasi satu sama lain. Yang nanti bisnisnya FNB dengan FNB itu bisa saling tukar link. Yang bisnisnya konsultan dengan konsultan itu juga bisa tukar link, mungkin bisa tukar informasi, dokumen, dan lain-lainnya, pengetahuan dan lain-lainnya. Yang bisnisnya di industri kreatif, aircraft, kriya, fashion, videografi, fotografi, itu juga bisa saling tukar pemikiran, tukar channeling, dan informasi lain-lainnya. Jadi di grup itu nantinya kita akan target kita adalah kita menjadi besar, karena target kita bagaimana nanti di 2045. Harapannya di 2045, grup itu nanti masih ada dengan kondisinya yang kita sudah semakin besar juga. Dan harapannya program WMG pun ini akan kita lakukan setiap tahunnya, supaya kita bisa tetap tumbuh lebih besar lagi. Jadi itu seleksi berkas. Nah, 20 wirausahawan terpilih itu akan mengikuti interview yang akan dilakukan oleh panitia dari tim WMG. Jadi interview juga secara daring. Jadi teman-teman yang ada di Aceh, yang ada di Papua, yang ada di manapun, tetap bisa mengikuti program ini karena kita acaranya secara daring atau secara virtual. Jadi kita akan menginterview 20 orang terpilih, 20 wirausahawan terpilih untuk akan lanjut ke bootcamp. Nah, nantinya bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk ikut lolos dari seleksi berkas, kita akan banyak diskusi dan program-program lainnya di luar WMG untuk scale up ya, penajaman lagi terkait tentang bisnis-bisnis kita, ataupun kita bisa berdiskusi terkait tentang bisnis kita masing-masing di dalam grup nantinya. Nah, kemudian kalau kami sudah WMG sudah dapat 20 wirausahawan, akan mengikuti boot nanti dari seleksi tersebut, dari 20 kita akan seleksi lagi, interview, wawancara menjadi 10. Jadi 10 wirausahawan nanti yang akan mengikuti bootcamp. Nah, bootcamp ini apa sebenarnya? Jadi mungkin bootcamp kalau bagi rekan-rekan itu mungkin pernah mendengarnya hanya untuk yang dari teman-teman yang IT ya, tentang coding gitu. Nah, bootcamp itu tidak melulu tentang coding, tapi bootcamp sebenarnya adalah bagian bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas bisnis kita, program bagaimana bisa meningkatkan kapasitas bisnis dari si perusahaan-perusahaan atau UMKM. Nah, nanti di bootcamp ini sebenarnya lebih ke ada webinar, kita juga secara daring, nanti kita akan mendatangkan narasumber-narasumber dengan tema yang tidak kegeologian ya. Temanya ini untuk peningkatan bisnis kita. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut temanya ada apa saja. Jadi dari bootcamp ini ada 10 wirausahawan yang akan ikut. Nah, nanti juga akan jadi bootcamp-nya selama 3 hari, kelas intensif kita sebutnya. Jadi selama 3 hari. Hari pertama, hari kedua, nanti di hari ketiga itu akan ada demo day.
Kalau rekan-rekan menonton drama Korea yang namanya Startup, film drama Korea itu kan ada demo day ya. Nah, kurang lebih akan seperti itu. Nanti 10 wirausahawan akan melakukan pitching session kepada para dewan juri, dan kita juga akan live, kita buka secara publik, namun untuk bootcamp-nya itu kita memang internal hanya untuk 10 wirausahawan aja. Nanti untuk demo day-nya itu bisa ditonton oleh banyak pihak. Termasuk karena ini program dari PPI Yagi, juga nanti akan mengundang Bapak dan Ibu dari PPI Yagi juga, ataupun organisasi yang lain. Kemudian dari 10 wirausahawan yang mengikuti bootcamp, nanti akan terpilih 3 besar. 3 besarnya nanti akan mengikuti yang namanya in-depth mentoring. Jadi in-depth mentoring ini adalah bagaimana kita menyediakan para mentor yang para CEO gitu ya, yang punya latar belakang geoscience. Ternyata ada orang-orang lulusan geoscience yang punya usaha-usaha yang cukup besar gitu di Indonesia. Jadi kita ingin mendatangkan mentor-mentor tersebut, ataupun yang memang bisnis growth-nya itu sangat bagus. Jadi kita jadikan mentor-mentor yang akan mementori 3 besar dari hasil bootcamp nanti. Nah, mentoringnya secara virtual, dan harapannya dari sisi mentoring nanti 3 besar ini akan dapat pengetahuan, saran, masukan dari para mentor supaya bisa meningkatkan bisnisnya kembali. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain yang misalkan belum berkesempatan untuk interview, belum kesempatan untuk ikut bootcamp, juga in-depth mentoring? Jangan khawatir, karena seperti yang saya katakan di awal, WMG ini kita permainan panjang, kita jangka panjang, akan ada banyak sekali program-program nantinya dari PPI Yagi terkait tentang wirausaha muda geoscience. Jadi yang penting masuk dulu ke dalam ekosistemnya supaya nanti ikut program-programnya yang lain. Seperti itu. Ini rangkaian programnya. Jadi silakan nanti teman-teman kalau jika ada yang ingin menanyakan perihal kegiatan-kegiatan bisa diskusi di akhir. Nah, ini adalah kualifikasi peserta Wirausaha Muda Geoscience atau WMG. Yang pertama adalah memiliki latar belakang lulusan bidang ilmu kebumian. Jadi maupun teman-teman masih mahasiswa ataupun fresh graduate ataupun sebenarnya juga sudah bekerja ya, punya unit usaha, itu silahkan untuk mendaftar dengan cara melampirkan CV-nya. Jadi CV teman-teman nanti kita akan lihat, kita ingin cross check sebenarnya benar nggak ya lulusan ilmu kebumian, geologi, geofisika, geografi, karena kita mau melihat itu. Kalau teman-teman, intinya foundernya, si orang pertamanya ini harus memiliki latar belakang ilmu kebumian. Kalau dia lulusan dari kedokteran, kita otomatis tidak akan lolos seleksi berkas. Namun kan ini pendaftarannya secara tim, jadi akan ada 3 orang dalam satu tim minimal 3 orang yang harus ikut. Dan kalau orang kedua dan orang ketiganya itu dari latar belakang lain, itu silahkan. Tapi yang penting orang pertamanya, foundernya atau bosnya atau CEO-nya ini harus dari yang memiliki latar belakang ilmu kebumian. Mahasiswa boleh ikut, fresh graduate boleh ikut, profesional pun juga boleh ikut sebenarnya karena ini terbuka. Yang penting punya unit usaha. Dan apa saja sih unit usahanya yang mau kita coba bentuk di tahun ini? Itu ada 10 unit usaha atau industri usaha. Yang pertama adalah produk atau jasa ilmu kebumian. Konsultan, baik itu konsultan untuk pemetaan dan lain-lainnya, sewa alat, bor dan lain-lainnya, itu juga termasuk produk ataupun jasa ilmu kebumian. Bikin riset dan lain-lainnya, itu juga produk jasa ilmu kebumian. Jadi silakan bagi rekan-rekan yang memang industrinya di sini, produk ataupun jasa ilmu kebumian, yang pertama itu silakan untuk ikutan. Kemudian karena di tahun ini kita fokusnya di aircraft juga, jadi ekonomi kreatif, maka dari itu karena senada dengan pemerintah saat ini ya, jadi kita makanya ada logo Bangga Buatan Indonesia di sini di atas, karena kita di tahun ini kita fokusnya di bidang ilmu kebumian dan aircraft juga. Ada aplikasi dan pengembangan permainan. Jadi misalkan teman-teman ada, karena banyak ya teman saya, ini saya bicara dengan lingkungan saya saja, teman saya yang lulusan geologi itu dia malah kursus lagi untuk bisa coding.
Jadi sekarang ada yang dia bikin startup namanya Dilio.com, itu untuk diskon-diskon, dan dia belajar coding, dia lulusan geologi teman angkatan saya itu. Ada juga yang bikin game dan lain-lainnya. Jadi maka dari itu jika teman-teman punya produk tentang aplikasi dan pengembangan game permainan, itu juga bisa ikutan. Ini sebagai contoh, dunia tambang itu kan ada aplikasinya ya. Ini yang paling dekat saja. Dunia tambang ada aplikasinya, itu juga termasuk adalah bisa ikut karena sudah ada aplikasinya, baik itu di iOS ataupun di Android. Kemudian selain aplikasi dan pengembangan permainan, ada kuliner. Nah, ini yang banyak sekali sebenarnya dari kuliner ini. Balik lagi di teman angkatan saya saja itu banyak sekali yang bisnis kuliner, kue balok, kopi, apalagi menjamur. Rekan-rekan FGMI juga banyak sekali yang bisnis kopi. Maka dari itu silakan teman-teman yang punya unit usaha tentang kuliner F&B itu bisa ikutan. Kopi, kue-kuean, apapun itu tentang makanan itu dan minuman bisa ikutan. Kemudian kriya. Nah, kriya ini juga banyak ya. Kalau kita sadari, kalau lulusan geoscience ini yang punya bisnisnya di bidang kriya. Kerajinan-kerajinan. Juga fashion. Kalau pernah tahu ada mahasiswa UGM ya kalau saya tidak salah, itu bikin batik, batiknya motifnya itu tentang sayatan-sayatan mineral. Jadi mineral itu batuan disayat, kemudian kan motifnya bagus ya kalau kita lihat dari mikroskop. Kemudian itu dijadikan model batik. Itu juga ada. Maka dari itu fashion juga kita masukkan. Kemudian desain produk dan desain komunikasi visual. Jadi maupun ini maksudnya adalah jasa untuk desain, kemudian bikin logo, itu juga bisa ikutan karena ini bagian dari aircraft. Di FGMI pun juga ada yang unit usahanya bikin desain produk dan desain komunikasi visual, namanya Bonita Kreatif, dan itu saya kira bikin logo, bikin portofolio, bikin bisnis bikin proposal itu juga bisa dilakukan. Jadi teman-teman yang punya jasa itu silakan untuk ikutan juga. Kemudian film, animasi, video ini juga kita masukkan ke dalam kualifikasi peserta WMG. Kemudian fotografi juga. Fotografi ini maksudnya ya jasa foto gitu ya, baik itu foto misalnya buku tahunan, kemudian pre-wedding, itu juga bisa ikutan jika fotografi. Kemudian musik, nah ini juga banyak nih yang suka-suka musik, yang punya band gitu-gitu ya, bikin lagu, instrumen, itu juga bisa ikutan. Kemudian ada media ini juga banyak sekali. Kita tahu kalau misalkan rekan-rekan kita di Instagram ada yang namanya Geologi.net, ada yang namanya Dongeng Geologi, ada yang namanya apalagi. Pokoknya banyak ya saya kira di media, termasuk juga podcast pun juga sebenarnya bisa masuk ya, karena kan menyampaikan informasi tersebut itu juga bisa ikutan untuk WMG 2021 ini. Jadi itu kualifikasi pesertanya. Saya wrap up lagi. Yang pertama, yang paling penting adalah foundernya, bosnya atau CEO-nya ini harus memiliki latar belakang lulusan bidang ilmu kebumian. Baik itu mahasiswa, fresh graduate, ataupun yang sudah profesional, silahkan. Tapi kategorinya muda ya, jadi harapannya yang daftar memang anak-anak muda. Kemudian 10 unit usahanya adalah tadi, dari produk jasa kebumian, aplikasi, kuliner, kriya, fashion, desain produk, film, fotografi, musik, dan media. Kemudian timnya minimal 3 orang dan masih mencari bimbingan mentor lokal ya, untuk meningkatkan kapasitas dari perusahaan-perusahaannya. Dari kualifikasi kita berlanjut lagi ke peserta. Tadi yang sudah saya katakan juga, saya ulangi lagi, lulusan atau mahasiswa yang memiliki latar belakang ilmu kebumian dan usahanya tuh mulai dari tahap berupa idea stage itu boleh. Jadi kalaupun masih berupa ide gitu ya, masih di awang-awang, ini mau bikin early warning system untuk mendeteksi longsor. Saya kebetulan tahun ini mau bikin bisnis kopi di daerah Jogja. Saya kebetulan tahun ini lagi mau bisnis tentang bikin aplikasi tentang tentang pelaporan banjir untuk daerah Kalimantan Selatan katakanlah. Itu baru pun berupa ide, itu sangat silakan untuk daftar. Dan teman-teman yang bisnisnya sudah running,
atau sudah sudah ada baik itu income dan lain-lainnya, itu juga sangat welcome untuk daftar. Jadi peserta ikut WMG ini walaupun masih berupa ide, itu silakan untuk mendaftar. Tentunya nanti dituangkan ke dalam pitch deck. Nah, pitch deck nanti akan dijelaskan oleh rekan kami untuk lebih detailnya. Jadi ini ya untuk pesertanya, harapannya teman-teman yang melihat ini bisa oke. Jadi walaupun masih ide nih, masih diskusi dengan teman-teman, silakan juga untuk daftar. Kemudian ini lini masanya atau timeline-nya. Jadi kita di awal itu 15 kita sudah mulai seminggu yang lalu ya. Sekarang tanggal 23. Seminggu yang lalu tuh kita sudah buka registrasi untuk Wirausaha Muda Geoscience. Sudah ada beberapa yang daftar dan banyak yang tanya-tanya. Jadi harapannya sosialisasi ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masih bingung mau daftar WMG, itu bisa terjawab hari ini. Dan pendaftarannya masih sampai minggu depan, tanggal 31 Januari, kita akan tutup pendaftaran untuk Wirausaha Muda Geoscience. Kemudian tanggal 6 sampai 7 itu akan ada wawancara, Februari ya, akan ada wawancara. Jadi dari mulai tanggal 1 sampai 5 Februari, kita ada seleksi berkas, dan nanti akan kita email siapa-siapa saja yang ikut wawancara. Nah, wawancara juga secara daring, jadi teman-teman yang ada di luar Jakarta bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, dari wawancara kita akan lakukan selama 2 hari nantinya untuk wawancara tersebut. Nanti akan kita umumkan dari wawancara tersebut 10 wirausahawan yang akan mengikuti bootcamp. Nah, pengumumannya akan kita umumkan tanggal 13 Februari. Di sini, 13 Februari kita akan umumkan siapa saja 10 peserta atau wirausahawan yang mengikuti bootcamp. Gitu. Dan 10 peserta ini, tadi kan ada 10 industri usaha ya, unit usaha. Jadi tidak satu-satu gitu. Siapapun bisa ikutan. Jadi nanti yang misalkan produk atau jasa kebumiannya ada 3, itu sangat bisa. FNB-nya ada 4, itu juga sangat bisa. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau sudah diumumkan tanggal 13, nanti kita akan bentuk grup lagi untuk kita diskusi persiapan bootcamp dan demo day pada tanggal 19 hingga 21 Februari nantinya. Jadi bootcamp-nya juga secara virtual juga, dan demo day-nya juga secara virtual. Jadi kita akan mulai kelas bootcamp pembukaannya tanggal 19. Kemudian ditutup dengan demo day tanggal 21. Jadi hanya 3 hari, dan selama 3 hari itu teman-teman akan dapat materi-materi juga termasuk pendampingan-pendampingan dari para narasumber. Dan kemudian tanggal 21 Februari setelah demo day dari 10 besar tadi itu, nanti akan langsung diumumkan siapa 3 besarnya yang akan masuk atau lolos ke tahap berikutnya untuk mengikuti in-depth mentoring. Jadi mentoring sangat mendalam ya, bagaimana kalian bisa meningkatkan bisnis kalian nantinya. Jadi pada tanggal 24 hingga 27, jadi 3 hari, selang beberapa hari kalian akan dapat mentoring. Jadi harapannya dari mentoring ini kalian akan ada peningkatan bisnis yang akan teman-teman lakukan. Nah, ini juga nggak menutup kemungkinan dari para mentor ataupun dewan juri nantinya itu bisa juga ikut mendukung bisnis kalian secara langsung. Jadi kalau boleh saya katakan, untuk program WMG ini, karena tagline kita Ayo Bentuk Ekosistem, jadi kalau teman-teman tanya, hadiahnya apa ya kira-kira? Hadiahnya adalah teman-teman, pertama kita akan bentuk jejaring. Yang kedua, kalian akan ikut bootcamp, juga pengalaman mengikuti demo day dan bootcamp ya, obviously. Kemudian akan ada mentoring. Mentornya ini kan kita sementara masih akan terus bertambah terus mentornya siapa saja. Jadi itu adalah benefit-benefit yang akan didapatkan oleh teman-teman yang nantinya akan mengikuti WMG 2021. Nah, yang belum lolos seperti apa? Seperti yang saya katakan tadi, jangan khawatir. Kalau sudah masuk ke grup WMG, ekosistem WMG, akan banyak sekali kegiatan-kegiatan karena ini adalah program dari PPIAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Nah, ini rincian acaranya. Jadi untuk bootcamp, spesifik ke bootcamp, ada beberapa topik nanti yang akan dalam acara bootcamp. Jadi nanti teman-teman mungkin nggak akan dapat materi tentang kuliah geologi lapangan, tentang sedimen stratigrafi, tentang vulkanologi, tapi acara bootcamp-nya adalah bagaimana topik-topiknya untuk peningkatan produk ataupun bisnis dari teman-teman semua. Yang pertama tentang product and business model. Jadi ini penting sekali untuk untuk teman-teman tahu bagaimana sih mengenali produk kita. Pun sebenarnya perusahaan-perusahaan yang sudah besar, bahkan tiap
tahun itu selalu inovasi produk, ganti bisnis model, B2C, bisnis to konsumen, bisnis to bisnis, ataupun bisnis to government. Jadi itu perlu dikenali. Nah, untuk membangun, menemukanali produk dan bisnis model dari masing-masing usaha, nantinya akan diadakan topik ataupun session ini. Kemudian yang kedua adalah tentang teknologi stack dan marketing. Jadi ini penting juga dari teman-teman, bagaimana bisa memanfaatkan teknologi, kemudian apa sih kesulitannya, bagaimana kita bisa merangkul teknologi untuk mendukung bisnis kita, kemudian bagaimana cara kita, strategi kita untuk how to market gitu ya, untuk ke pasar, marketingnya seperti apa, ini akan dibahas juga di hari kedua. Kemudian di hari kedua juga akan ada tentang financial projection. Nah, seberapa pentingnya sebenarnya aspek finansial dari teman-teman, bagaimana mengelola keuangan perusahaan, bagaimana mengelola keuangan bisnis kalian, ini juga akan disampaikan. Kemudian materi berikutnya adalah tentang how to pitch. Kenapa ada how to pitch? Karena di hari ketiga adalah sesi khusus demo day. Jadi ini persiapan kalian bagaimana nanti founder, CEO, atau bosnya nanti ini akan presentasi di depan dewan juri. Jadi maka dari itu, how to pitch nanti harapannya bisa dapat membuka wawasan teman-teman. Oh, ternyata begini ya cara pitching yang bagus, cara berkomunikasi yang bagus dengan waktu yang sangat tidak terlalu banyak, tapi bagaimana kita bisa meyakinkan orang kalau bisnis kita ini terbukti bisa berjalan dan ini bisa ada peningkatan di kemudian hari. Jadi ada yang namanya elevator speech dan lain-lainnya. Jadi nanti ini bisa di sesi how to pitch akan mendapatkan itu. Dan di hari ketiga demo day, jadi 10 wirausahawan terpilih nantinya akan presentasi ya, pitching session ke para dewan juri. Jadi tanggalnya 19-21 Februari, lokasinya online event, kita akan menggunakan Zoom seperti ini juga. Dan ini kami perkenalkan narasumber untuk acara bootcamp-nya. Jadi ini sudah beberapa sudah konfirmasi, yaitu yang pertama adalah tentang produk dan bisnis model. Ini ada Muhammad Aryo Dimas, beliau adalah Vice President dan Lead dari Loket.com. Jadi teman-teman tahu Loket.com ini adalah Gojek Group, bagaimana punya produk ataupun bisnis model yang sangat baik. Jadi Bapak Muhammad Aryo Dimas akan menjadi salah satu narasumber untuk membawakan produk dan bisnis model. Kemudian terkait tentang teknologi, stack dan marketing nanti akan dibawakan oleh Bapak Resvani, CEO dari Tura Consulting. Kemudian tentang financial projection nanti akan dibawakan oleh Ibu Asri Diah selaku CEO dari Greenland Resources. Kemudian tentang how to pitch akan dibawakan sesinya oleh Pak Duan dari Relawan Narko. Beliau punya Yayasan Inagio dan kemarin Sekjen IAGI di 2017 hingga 2020. Kemudian mentornya ini akan masih terus bertambah, sementara yang sudah konfirmasi ke kami ada 4 orang, yaitu Pak Herman Darman. Pak Herman punya yang namanya Indogio Social Enterprise. Kemudian ada Mbak Rosalin Wulandari atau Mbak Ocha. Bu Ocha, beliau dari PP IAGI, beliau juga sempat pernah mengelola yang namanya TWA, Taman Wisata Alam Mangrove yang ada di PIK Pantai Indah Kapuk. Kalau teman-teman mungkin pernah datang ke sana, dan itu kebetulan Mbak Ocha yang mengelolanya. Kemudian ada Mas Cornelius Wangga. Mas Cornelius Wangga ini adalah CEO dari Kopi Kina Indonesia. Kalau teman-teman yang ada di bilangan Jakarta Selatan khususnya, ada yang namanya Kopi Kina di daerah Tebet, di Senopati, tempat Jakarta Selatan yang sangat gaul. Itu juga ada sebuah tempat dari Kina, Kopi Kina yang sangat besar tempatnya. Dan nanti teman-teman yang F&B bisa dimentori oleh Mas Cornelius Wangga. Kemudian ada Mas Gesit Mutiarta. Mas Gesit ini sebenarnya punya sebuah studio ya, namanya Teratif Studio. Nanti teman-teman yang dari industri, baik itu aircraft tentang video, ataupun tentang lain-lainnya, produk kreatif, nanti akan dimentorin juga oleh Mas Gesit. Dan ini akan bertambah mentor-mentornya, karena jadwal mentoringnya ada beberapa hari, jadi akan terus bertambah mentor-mentor yang akan mementori para wirausahawan. Kemudian dewan jurinya saat demo day akan ada 3 orang. Yang pertama ada Pak Burhan sendiri. Jadi Pak Burhan selain Ketua Umum PP IAGI, beliau adalah komisaris di Geopatra. Kemudian yang kedua adalah Pak Sukmandaru Prihatmoko. Beliau Ketua IAGI periode sebelumnya, 2017-2020. Beliau selaku direktur ya dari PT SJR atau Papa Group. Kemudian juga ada Pak Adi Mariono, direktur dari G Resources. Jadi ini yang akan menilai 10 wirausahawan
dalam sesi demo day nantinya. Nanti dewan juri juga kita usahakan akan bertambah juga jika ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Jadi sementara akan ada 3 dewan juri yang akan menilai teman-teman untuk dalam sesi demo day nantinya. Nah, saya masuk ke sesi TOR nih ya. TOR sebelum nanti akan dilanjutkan tentang pitch deck. TOR untuk Wirausaha Muda Geoscience. Jadi silakan daftar di s.id/daftar-WMG. Nah, silakan teman-teman juga bisa buka websitenya FGMI karena sudah ada informasi untuk pendaftaran di sana. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung untuk mendaftar, jangan ragu-ragu, silahkan daftar. Jadi kita tunggu teman-teman yang sudah hadir hari ini untuk mendaftar WMG 2021. Hal yang perlu dipersiapkan adalah pitch deck dan internet. Jadi pitch deck nanti akan dibahas. Kenapa internet? Karena kita akan lakukan secara virtual juga. Kemudian platformnya apa yang kita pakai? Jadi kita tidak ribet untuk platform yang Zoom meeting itu kita pakai untuk hal-hal seperti ini. PowerPoint, kemudian juga Telegram kita akan pakai sebagai platform untuk komunikasi selama acara WMG berlangsung. Kemudian ini adalah kontak person ya, ataupun point of contact dari WMG, ada Mbak Almira, ada Mbak Vivi dari FGMI. Jika ada yang ingin ditanyakan di kemudian hari, silakan tanya kepada mereka semua. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan tentang WMG 2021. Harapannya rekan-rekan yang mengikuti sesi ini ataupun yang mengikuti di YouTube juga, jadi sudah tidak bingung lagi, yang masih ragu-ragu jadi yakin untuk mendaftar Wirausaha Muda Geoscience. Nah, saya akan di 10 menit terakhir, saya akan masuk ke sesi tanya-jawab, Q&A. Jadi, silahkan rekan-rekan, teman-teman semuanya, 37 partisipan yang ingin bertanya tentang WMG 2021, dipersilakan. Jadi, saya kembalikan lagi ke Almira. Silakan, Almira. Oke, makasih Mas Reper untuk pemaparan mengenai Wirausaha Muda Geoscience. Sudah lengkap banget ya. Jadi, Mas Reper nih udah jelasin nih kira-kira apa sih WMG gitu ya, mulai dari latar belakang, tujuan, rangkaian acara, timeline. Saya sampai aus nih Mir, saya minum dan dulu ya. Sampai semuanya. Boleh Mas, boleh minum dulu. Oke. Jadi teman-teman udah 37 orang, jadi mungkin kalau ada yang skip nih ya, tadi pemaparan apa aja sih yang udah disampaikan Mas Reper, nah teman-teman bisa langsung masuk aja nih ke Instagramnya FGMI, terus cek link yang ada di bio. Nah, di situ kalian bisa langsung terhubung ke websitenya WMG. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi ada yang terlewat, bisa langsung buka aja linknya, terus bisa baca-baca di web FGMI juga gitu. Nah, mungkin itu sih teman-teman yang mau ada pertanyaan bisa apa nih? Raise hand ya Mas kali. Iya, raise hand aja terus nanti langsung saya kasih ini. kesempatan bisa langsung gitu. nyalain itu kok Mir, bisa Mic langsung gitu ya. Unmute sendiri. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin teman-teman yang kemarin sudah hubungi saya atau Mbak Vivi yang ada beberapa pertanyaan belum terjawab bisa langsung ini tanyain sekarang. Ini ada dari Randy, Mas Randy Teguh nih Mir ya. Silakan Mas Randy. Oke. Ya, izin bertanya Mas. Saya lihat tadi dari presentasinya itu untuk kategori wirausahanya tidak ada kategori jasa dan perdagangan dan energi Mas. Kalau untuk kategori tersebut apakah ada apa tidak ya Mas? Terima kasih. Oke, makasih Randy. Saya langsung jawab saja ya Mir ya. Untuk kategori itu masuknya ke produk dan jasa kebumian saja, Mas Randy. Jadi itu masuk ke kategori produk atau jasa kebumian untuk kategori yang tadi unit yang Mas Randy sampaikan ya terkait tentang energi ataupun perdagangan itu masuk ke produk atau jasa. Jadi kalau Mas Randy punya unit usaha di situ, itu silakan untuk mendaftar nanti di bidang produk atau jasa kebumian karena sudah masuk di situ. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Izin menanggapi, Mas. Kalau tidak di kategori kebumian, apakah bisa ya? Apa kalau boleh tahu ininya? Kami namanya 05. 05 itu kita platform
pengolah minyak jelantah. Nah, minyak jelantahnya ini kita akan gunakan menjadi biodiesel. Apakah itu termasuk, Mas? Ada website atau ininya? Apa Ada. namanya? Untuk websitenya zerolim.id, untuk Instagramnya juga zerolim.id. Oke, itu bisa masuk ke kategori untuk yang ini ya. Kalau platform bisa masuk ke aplikasi atau pengembangan permainan tadi, tapi masuk ke kategori aplikasi sebenarnya karena bentuknya sudah ada platform ya. Iya benar. Bisa masuk ke bagian itu nanti, Mas Randy. Baik, terima kasih. Ya, tapi kayaknya itu masuk ke sesi produk atau jasa ilmu kebumian kok, nggak Pak? Kayaknya nggak masalah. Gitu. Baik, baik Mas. Jangan lupa daftar ya, Mas. Iya, Mbak. Oke. Siap. Berikutnya nih Mas, ada orang yang nggak asing ini, Mir. Oka Agastya, silakan. Mas Oka. Halo, boleh Mas Oka, langsung Mas Oka. Terima kasih Mas Reza dan Mbak Almira. Mungkin yang mau saya tanya tentang kriteria ini ya, kebetulan kan ada usaha yang memang CEO-nya itu bukan orang geologi, tapi co-foundernya atau COO-nya itu orang geologi. Nah, kira-kira seperti itu masuk kriteria atau enggak sih? Oh iya, saya langsung jawab lagi ya, Mir ya. Yeah. Makasih Mas Oka. Jadi yang penting kalau si orang ini co-founder masih di co-founder, artinya kan juga ikut membentuk perusahaan ya, membangun perusahaan gitu, membangun usaha. Itu boleh Mas Oka. Jadi yang penting founder ataupun co-foundernya itu orang pertamanya adalah yang punya latar belakang ilmu kebumian. Jadi bisa untuk mendaftar itu, Mas Oka. Oke, terima kasih. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih, Mas. Oke, siap. Terima kasih, Mas Oka. Ini ada lagi nih, Mir. Mas Reynaldi. Mas Reynaldi, boleh langsung di-unmute aja. Iya, Mas Reza, saya Aldi, izin bertanya. Ya, buat ini tadi kan pesertanya ada yang dari Idea Stage, terus juga mungkin ada yang beberapa udah yang merintis bisnisnya gitu. Ada nggak sih kemungkinan buat yang peserta Idea Stage itu bisa lolos ke bootcamp gitu kan? Soalnya kan masih berupa ide gitu, belum ada kepikiran lanjutnya gitu. Masih ada kemungkinan lolos gitu nggak sih? Baik. Itu aja sih. Makasih Mas Aldi. Saya langsung jawab lagi. Jadi mungkin saya bocorkan untuk kategori penilaian seleksi berkas nanti, panitia WMG melihat dari beberapa hal. Yang pertama adalah possible nggak bisnisnya nanti itu akan dijalankan. Kemudian kita melihat kalau possible bagaimana nanti untuk 5 tahun hingga 10 tahun ke depan, apakah idenya nanti itu bisa berjalan dan bisa growth gitu ya, bisa tumbuh dalam waktu 20 tahun kemudian. Itu salah satu penilaian untuk seleksi berkas nanti. Makanya kita membuka mulai yang dari idea stage hingga yang sudah sudah running well untuk bisa ikutan juga. Jadi memungkinkan bagi nanti yang mendaftar berupa idea stage untuk lolos ke tahap untuk ikut bootcamp. Karena ada penilaian seperti itu tadi, bagaimana bisnis ini bisa berjalan dalam jangka waktu 15 hingga 20 tahun ke depan kita melihatnya. Jadi tidak dalam short term ya, tapi kita jangka panjang. Nah, seperti itu Mas Aldi. Jadi kalaupun idea stage, kemungkinannya juga besar untuk lolos untuk ke tahap bootcamp. Karena kita melihat kemungkinan possibility dari bisnis ini bisa dijalankankah, dan kemudian bagaimana prospek hingga 15 hingga 20 tahun ke depan. Kira-kira seperti itu, Mas Aldi. Oke, Mas Reza, terima kasih banyak ya. Siap. Baik, sama-sama Mas Aldi. Oke, Mira. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi? Masih ada berapa menit, Mas? 3 menit 3 sebelum menit masuk ke materi ya? Iya, 3 menit. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjut, Mir. Halo? Halo, Mira. Halo, Mas Rapper. Ya, oke. Suara saya kedengeran? Terdengar sudah. Jadi mungkin teman-teman kalau
kalau misal masih malu-malu nih tanya di sini, bisa langsung PM saya aja lewat WhatsApp atau Mbak Vivi gitu aja ya. Jadi kita akan bantu jawab di situ juga. Kalau misal di sini mungkin belum kepikiran pertanyaannya, tapi pas mau tidur nanti kepikiran, nah langsung chat kami aja gitu, nggak apa-apa. Oke, mungkin gitu aja untuk sesi pertanyaannya. Bisa langsung masuk ke Mas Hazret ya, Mas, untuk pemaparan pitch deck gitu. Oke, mungkin untuk Mas Hazret sama Mas ya dari dunia Mas Faris bisa langsung untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk pemaparan materinya. Ya, terima kasih Mbak Almira. Izin teman-teman Mas Rapper, Pak Burhan, dan rekan-rekan FGMI, saya belum bisa menghidupkan video ya, kebetulan juga masih perjalanan. Jadi mungkin nanti untuk materi intinya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Faris. Kebetulan juga kami sama-sama dari PT Dunia Tambang Digital, di mana saya sendiri geolog. Di sini juga Mas Faris juga merupakan geolog. Jadi memang kalau misalnya tadi yang disampaikan oleh Mas Rapper, salah satu syarat atau kriteria founder atau co-foundernya itu harus dari kebumian, rupanya kami dua-duanya lolos gitu ya. Sebenarnya juga dunia tambang itu pengen kami coba daftarkan menjadi salah satu peserta WMG, tapi mungkin dari Mas Rever bilangnya jangan dulu gitu ya, mungkin cari forum yang lain. Oke, jadi mungkin boleh next slide, Mas Faris. Ya, jadi mungkin saya mungkin lebih menjelaskan secara in general ya. Jadi apa yang kami lakukan di duniatambang.co.id, dunia tambang itu kita merupakan, ya sekarang kita menyebutnya sebagai perusahaan rintisan ya, atau startup, di mana kami memiliki visi atau misi bagi kita bisa memberikan ekosistem besar di industri pertambangan, di salah satunya melewati dari digital media pertambangan. Makanya untuk saat ini kita sudah berjalan di tahun ketiga, dan insya Allah kita akan terus berkembang, di mana juga kalau dari traction yang kita punya, dari growth yang kita punya, dunia tambang sudah memiliki achievement kita sebagai media terbesar pertambangan yang spesifik ya di Indonesia gitu. Jadi memang kalau dari pertumbuhan peserta dari pengunjungnya itu berkisar 6.000 sampai 7.000 pengunjung per hari. Jadi memang kita sudah cukup baik ya. Dan kemudian rekan-rekan di sini juga kami ingin menyampaikan bahwa sebenarnya dunia tambang itu kita nggak hanya berfokus dalam satu bisnis ya, di mana dengan kita membangun ekosistem itu pasti akan banyak hal yang bisa kita lakukan, di mana salah satunya kita juga berkembang menjadi perusahaan yang mengembangkan suatu sistem ataupun piranti lunak pertambangan ya. Kita mengembangkan modul-modul digital checker, kemudian juga aplikasi safety, kemudian juga field management, di mana hal itu bisa terjadi karena kita mendapatkan kesempatan dengan kita membangun ekosistem. Jadi dengan adanya Wirausaha Muda Geoscience ini sangat tepat, karena yang kita perlukan sebenarnya bukan siapa yang menjadi juara, atau siapa yang menjadi pemenang ya, tapi bagaimana kita bisa membangun ekosistem, bagaimana kita bisa mengenal satu sama lain, dan bagaimana kita bisa berproses dan belajar dalam acara ini. Oke, mungkin Mas Faris bisa next ya. Ya, mungkin juga sedikit menjelaskan ya. Jadi mungkin banyak pertanyaan, apakah kalau kita menjadi suatu perusahaan rintisan itu kita harus bermodalkan perusahaan teknologi? Tapi sebenarnya itu tidak ya. Karena sebenarnya istilah startup itu adalah bagaimana kita bisa memulai sesuatu dan itu berkembang dengan cepat. Apa yang membedakan model bisnis kita di startup dengan bisnis model lain? Sebenarnya startup itu kita lebih berfokus dalam hal growth atau traction. Sehingga mungkin orang-orang berpikir dengan kita bekerja di industri startup kita bisa mendapatkan uang yang cukup banyak, tapi sebenarnya tidak. Apa yang dilakukan oleh Nadiem, apa yang dilakukan oleh drama series dari startup, kemudian juga apa yang dilakukan oleh Kopi Kenangan dan WeWork, mereka semua itu memberikan suatu impact besar, dan itu yang bermanfaat bagi orang-orang. Jadi mungkin teman-teman dengan adanya UMG ini, sebenarnya kita bukan mencari seberapa bagus bisnis model itu menghasilkan uang dalam waktu cepat, tapi kita berpikir bagaimana bisnis model itu bisa memberikan impact besar bagi ekosistemnya ataupun lingkungan sekitarnya. Sehingga mungkin itu menjadi salah satu penilaian terbesar nanti bagi teman-teman yang menyusun pitch deck, di mana impact itu menjadi nilai utamanya. Dan mungkin apa yang dilakukan Gojek, mereka memberikan impact untuk bisa memotong dari proses transportasi yang cenderung konvensional ya, di mana dulu menggunakan angkot ataupun taksi yang cukup macet, mereka menggantinya dengan suatu sistem Gojek.
kemudian juga bagaimana Kopi Kenangan menyajikan suatu kopi yang memiliki inovasi banyak. Dan di sini ada WeWork, mungkin kita tahu salah satu tempat ataupun co-working space terbesar di dunia. Mungkin juga tapi 1 tahun terakhir WeWork memiliki isu ya, karena mungkin dari foundernya sendiri ada menggunakan uang investasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan pribadi. Oke, mungkin next. Oke, sebenarnya juga dalam mengembangkan suatu startup ya, mungkin banyak orang-orang berpikir kita harus mendapatkan funding atau kita harus mendapatkan uang uang untuk bisa merintis. Tetapi sebenarnya mengembangkan suatu startup ataupun usaha itu kita bisa melakukannya dengan modal 0 ataupun 0 ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita bisa meminjam uang yang mungkin kepada saudara-saudara kita ataupun keluarga kita, di mana mungkin feedback yang mereka bisa kita berikan kepada mereka adalah dalam bentuk kepemilikan ataupun shareholder dari suatu saham ya. Sehingga biasanya itu dikenal dengan istilah angel investor ya, ataupun investasi awal sebelum pra-seri A. Jadi mungkin teman-teman juga jangan terlalu takut dalam mengembangkan suatu startup itu harus memiliki modal sampai ratusan juta. Mungkin dengan modal di bawah 5 juta pun kita sudah bisa memulainya. Tapi tergantung bagaimana kita memiliki SDM yang baik. Oke, mungkin next, Mas. Ya, mungkin nanti berkaitan dengan pitch deck akan lebih dijelaskan oleh Mas Faris ya. Jadi apa yang kami sampaikan mungkin yang saya wakili adalah bagaimana pitch deck itu bisa mendeliver informasi yang baik kepada para investor ya, ataupun orang-orang yang mendengarkan dari ide kita. Dan sebenarnya pitch deck itu hanya salah satu jalan atau alternatif untuk kita bisa mendeliver ya. Banyak sekali alternatif-alternatif lainnya. Bagaimana kita bisa memberikan free trial produk kita untuk mendapatkan feedback ya. Sebenarnya pitch deck juga kan kita ingin mendapatkan feedback dari orang-orang apakah produk kita ini possible atau enggak, seperti apa yang disampaikan Mas Reza sebelumnya. Sehingga pitch deck ini bukan menjadi kunci utama suatu keberhasilan suatu startup, tapi memang pitch deck ini kita bisa merangkumnya dari informasi-informasi apa yang ingin dikembangkan oleh suatu perusahaan rintisan. Jadi mungkin dalam pengembangannya nanti Mas Faris akan menjelaskan lebih banyak berkaitan dengan bisnis model canvas, kemudian juga berkaitan dengan bagaimana menyusun problem, strategi, solution, kemudian berkaitan dengan market size, terus juga segmen pasar, dan lain-lain. Dan mungkin poin dari yang ingin kami sampaikan sebagai panitia, teman-teman bisa mendapatkan nilai atau poin tertinggi dengan memberikan suatu produk, jasa, ataupun startup yang memiliki impact besar. Tidak perlu memiliki suatu teknologi canggih, teknologi sederhana, tapi memang itu memiliki impact, dan kami berpikir itu bisa menjadi poin terbaik ya. Kemudian juga poin berikutnya, selain dari impact, kemudian juga apakah solusi yang ditawarkan itu relevan atau tidak. Dan itu juga menjadi salah satu penilaian dari panitia. Oke, mungkin itu sedikit informasi rekan-rekan pada peserta ataupun calon peserta yang ingin mengikuti UMG 2021. Kami mengharapkan teman-teman semua bisa menjadi berpartisipasi dalam acara ini, dan ayo kita sama-sama bangun ekosistem di mana dengan kita berasal dari background kebumian tidak menutup kemungkinan kita menjadi suatu wirausaha. Dan dengan adanya ekosistem ini kita bisa saling membantu satu sama lain, di mana dengan programnya Pak Burhan saat ini transprofesi tidak menjadikan kita seorang geolog menjadi seseorang yang minder kalau bertemu dengan orang-orang yang bekerja di bidang kebumian. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ke Mas Faris. Monggo, ya. Mas. Baik, terima kasih Mas Azret atas pemaparannya. Jadi mungkin tadi udah dijelaskan ya. Faris. Ya, masuk ya. Oke. Mungkin tadi udah dijelaskan mengenai apa itu pitch deck. Jadi pitch deck ini sebenarnya selain dari kita memberikan informasi, kita juga itu sebagai identitas kita. Kita memberitahu identitas kita tuh apa sih yang membedakan bisnis kita dengan bisnis orang lain, apa sih urgensi yang dibuat. Maka dari itu biasanya orang kalau mau buat pitch deck itu mereka itu lebih ke personalize ke bisnis mereka ataupun ke para co-founder atau foundernya. Nah, mungkin ini
bahasan yang lebih detail lagi tentang pitch deck itu apa aja sih dari dalam pitch deck. Jadi sebenarnya apa saja di dalam pitch deck itu intinya adalah semua hal mengenai bisnis kita kalau bisa kita rangkum dalam satu pitch deck. Nah, yang ada di depan teman-teman ini ada 12-nya ada 12 slides lah di ujung-ujungnya. Ini mungkin lebih ke gambaran apa saja sih sekiranya yang dibutuhkan. Jadi kalau untuk masing-masing itu biasanya sih beda-beda sih, tergantung dari kebutuhan dan juga hal yang ingin disampaikan oleh teman-teman masing. Jadi kalau yang di sini kita ada introduction, kita menjelaskan gitu background kita tuh apa, kenapa kita membuat bisnis ini, dan kiranya apa sih bisnis kita gitu, what and why-nya ada di sini. Dan kalau bisa seminimal mungkin, seefektif mungkin dibuat. Lalu berikutnya mungkin baru ke penjelasan tim. Siapa aja sih tim-tim kita? Kalau di startup lebih kedengarannya kayak ada yang hacker, hipster, dan juga hustler. Nah mungkin itu bisa dimasukin. Kalau hipster itu lebih ke orang yang fokus terhadap UI UX, yang lebih brand design-nya itu apa. Hustler itu adalah orang yang memiliki konseptornya, nih biasanya yang founder, co-founder, ataupun CEO-nya itu hustler. Lalu yang terakhir itu ada hacker. Kalau hacker mungkin yang lebih ke arah yang teman-teman yang di digital itu yang membuat apps-nya, atau misalnya IT designer-nya ya, yang di front end ataupun back end-nya. Seperti itu. Nah, selain itu di tim ini mungkin inilah. Jadi kalau salah satu kisah sukses ya untuk dalam pitch deck itu adalah kita berusaha mengarouse emotion dari para partisipan, membuat story yang menarik. Jadi sekiranya dari tim itu bisalah untuk melakukan itu gitu. Lalu next itu ada problem, tentunya problem kita memberikan problemnya apa sih yang ingin kita solving dari pembuatan produk kita, karena kita ingin menciptakan suatu urgensi kan. Kita jelaskan dulu problemnya itu apa, masalahnya gitu untuk pembuatan produk kita ini. Lalu next mungkin advantage ini mungkin lebih ke arah keunggulannya, kita menjelaskan value proposition-nya. Nanti habis itu juga ada penjelasan value proposition itu apa sih dari produk kita. Gitu. Lalu next ada solution. Ini mungkin lebih menjelaskan, kita langsung jeng-jeng, ini ada nih produk kita nih, misalnya dari dunia tambang, karena banyak orang tambang yang belum terintegrasi sama lain, kita ada nih produk dari dunia tambang gitu. Jadi kalau menjelaskan kita membuat ini nih dunia tambang. Next ada produknya itu sendiri. Nah, mungkin yang poin ke-6 ini adalah poin yang paling penting, karena kita memberikan gambaran itu seperti apa, bentuk UI UX-nya seperti apa, fitur-fitur apa yang akan kita berikan ke para peserta ataupun para investor itu apa aja yang membedakan yang lain. Jadi produk ini hubungannya juga dengan demo yang benar-benar dilakukan gitu. Lalu yang ketujuh adalah traction. Traction ini yang bisa dimasukkan tentu saja growth kita. Kalaupun misalnya kita sebelumnya belum melakukan uji sama sekali, mungkin kita bisa menjelaskan future planning kita tuh apa gitu. Dan posisi kita saat ini tuh udah di berapa persen di future planning development kita. Jadi dan traction ini sebenarnya balik lagi ke kata Mas Azret, ini sebenarnya juga sangat important dan sangat penting, karena ini jadi data kuantitas kita lah kalau ke para investor, dan memberikan ukuran penting di mana tuh posisi kita tuh udah di mana, dan ke depan tuh kita mau seperti apa. Lalu next ada market. Nah, kalau market ini mungkin bisa dijelaskan kita ke market size-nya itu kita mau berapa besar, segmen kita mau di mana, apakah ini hanya untuk komunitas geolog, apakah ini lebih ke arah untuk misalnya untuk ke ibu rumah tangga atau bagaimana, itu dijelaskan dan bisa disebutkan target marketnya ini mau berapa persen atau berapa banyak kuantitasnya. Gitu.
Lalu berikutnya ada competition, ini lebih ke arah analisis para kita yang sekiranya yang produknya mirip-mirip, itu kita dan di situ kita bisa jelasin kelebihan produk kita dengan produk yang para visi kita ini apa saja nih gitu. Karena tentu saja analisis terhadap kompetisi itu sangat penting sebagai benchmark kita untuk melakukan evaluasi dan juga pengembangan produk. Next, bisnis modelnya juga kita memberikan schedule. Ini revenue mau kapan? Karena itu per berapa tahun research and development. Habis itu mungkin ada gambar naik berapa dalam tahun pertama untung rugi berapa, tahun kedua untung rugi berapa. Lalu terakhir ada investing. Ini lebih ke arah kita memberikan rincian nih budgeting dan budgeting itu sangat penting karena balik lagi the devil is the detail, karena dan ini kita harus memberikan informasi sedetail mungkin dan kalau bisa supaya tidak mungkin yang masalah WeWork itu kan karena dia menggabungkan akuntansi perusahaan dengan personal. Nah ini di investing ini dipisahkan akuntansi secara personal ataupun secara bisnisnya. Jadi emang harus benar-benar dipisahkan dan dijelaskan perincinya tuh uangnya tuh untuk apa saja. Lalu next, ini yang paling terakhir biasanya di end of the presentation kita taruh kontak kita. Mungkin di sini ya, biasanya itu dari email. Email kalau WA itu kadang-kadang big informal, tapi lebih mending di email karena itu lebih formal. Gitu. Nah, balik lagi, mungkin teman-teman tahu ya video yang Elon Musk mukul mobil itu pecah. Nah, tapi bukan di situ poinnya. Tapi yang poinnya yang terpenting adalah di sebuah demo, dan itu demo itu adalah seperti kita baru pertama kali ketemu orang, first impression itu penting untuk produk kita, dan harapannya saat kita demo, misalnya nanti teman-teman saat demo day di WMG udah memulai demo dan misalnya udah ada app-nya nih, itu pastikan apps-nya itu sebelumnya itu dilakukan testing. Karena balik lagi, first impression is important. Jadi di situ teman-teman juga bisa menonjolkan value proposition teman-teman atau keunggulan produk teman-teman itu seperti apa di para juri. Itulah hal yang teman-teman jual para juri ataupun para investor. Next, mungkin ini mengenai value proposition. Apa sih value proposition dan apa sih poin-poin penting dari value proposition itu? Sebenarnya dari bagian ini ada 4 yang paling penting. Balik lagi, kalau yang masalah misalnya kita sebelum demo kita testing dulu. Nah, itu untuk membentuk kredibilitas produk kita supaya ya sudah teruji. Dan mungkin kalau misalnya sudah ada user sebelumnya udah ada prototype dan udah diuji, nah itu mungkin bisa testimonial orang bisa jadi salah satu kredibilitas. Lalu sebelumnya itu ada clarity itu produknya itu jelas, bentukannya jelas apa, tujuannya secara rinci itu untuk apa. Appeal, kalau appeal itu mungkin lebih ke arah UI UX-nya, bentuknya itu menarik dan juga berbeda dari yang lain. Lalu terakhir adalah exclusivity. Kalau exclusivity ini mungkin nilainya lebih subjektif ya, dan perlu dilakukan research market dulu, lebih ke arah exclusivity-nya. Kayak misalnya kalau kita punya HP, orang yang punya iPhone sama yang punya misalnya HP-HP yang lain, mungkin yang iPhone lebih ke arahnya, wah ini orang ini eksklusif banget gitu, karena iPhone ini berhasil membuat image eksklusivitas ke para pembelinya seperti itu. Jadi di sini kita memberikan paparan apa sih keunggulannya kita, apa sih membedakan produk kita dengan produk yang lain, dan produk kita tuh unggul loh gitu. Itu value proposition terletaknya di situ seperti itu. Next mungkin ini lebih ke arah tips and trick buat pitch deck. Jadi kalau untuk pitch deck sebenarnya lebih banyak picture, terutama bagian-bagian grafik itu lebih baik karena kita ingin memberikan suatu data yang tervalidasi dan juga memberikan
gambaran realistisnya itu apa, dan posisi perusahaan kita tuh ada di mana, startup kita tuh ada di mana, seperti itu. Lalu mungkin tadi saya menjelaskan mengenai kita tuh coba membuatkan story di saat kita mau pitch deck tuh coba dibuat sengalir mungkin supaya orang itu seperti mendengarkan cerita, bukan mendengarkan kayak penjelasan perkuliahan di kelas gitu. Jadi karena kalau ini ada teorinya nih di human capital, karena emotions itu seperti gajah. Nah, logic itu kayak orang yang nunggangin gajahnya. Emotions itu bakal lebih besar, dan hal itulah tips and trick marketing yang bisa digerakkan. Dan tentu saja untuk tahu nih orang nih lebih arahnya emotionsnya kemana, kita butuh research market dulu. Lalu next kita memberikan konsistensi look dari presentasinya. Ini ada hubungannya juga sama mungkin ini lebih ke arah kerjanya hipster. Jadi kita kalau misalnya presentasi, mungkin misalnya kayak Facebook. Facebook itu kan identik dengan warna biru dan juga dengan huruf F, dan mungkin fontnya, mungkin saya kurang tahu, tapi fontnya agak berbeda. Ataupun misalnya salah satunya contoh dari ID, dia punya RGB untuk warna biru dan merahnya itu berbeda, dan juga mereka itu fontnya Gotham. Jadi orang kalau ngelihat font itu, kalau ngelihat warna itu, ingatnya, oh ini punyanya Man ID nih, atau nggak bisa Coca-Cola hitam merah. Oh ini ingatnya Coca-Cola nih. Nah itulah fungsi pitch deck awal-awalnya, kita memberikan identitas kita dari segi warna. Lalu next mungkin ke slides-nya. Slides-nya itu kalau bisa, jadi satu slides itu udah satu aja problem. Nah solution nanti di slide-slide supaya orang itu fokus. Oh ini depan presenter di depan sedang fokus belajar menjelaskan mengenai problem. Oke, kita dengerin problemnya aja gitu. Jadi situ para investor tuh juga dapat clarity juga, dan juga jelas gitu. Oh problemnya seperti ini, solusinya seperti ini. Jadi mereka nggak assessment gitu, lebih jelas. Lalu next mungkin ini paling penting juga, itu kayak kita pertama-tama ketemu, misalnya ketemu orang dari Tinder, pertama-tama kali ketemu nih, nah kita dandan gitu kan. Prepare to make a great first impression, karena itu sangat penting, dan juga itulah hal yang kita jual untuk teman-teman ataupun ke para investor gitu. Kalau bisa ya di saat kita presentasi, walaupun bentuknya dari online, berpakaianlah serapi-rapi mungkin, ataupun kalau misalnya teman-teman kayak udah buat kaos startup-nya nih, kalau bisa ya pakai kaos startup, nanti janjian sama satu tim, dan kalau bisa ya logonya kelihatan gitu, karena itu kan brand, balik lagi itu branding kan, untuk branding, dan juga istilahnya para investor ngeliatnya, oh ini berarti perusahaan ini human capital-nya ini sudah kompak dan sudah bisalah work as a team, jadi mereka punya semacam confidence untuk memberikan suatu dana untuk para teman-teman yang sedang merintis startup seperti itu. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan di luar event ini, mungkin bisa ditanyakan dan dikontak ke email saya dan juga email Pak Hazret. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Almira. Oke, baik. Terima kasih, Faris. Ini Almira sepertinya sedang ke toilet sebentar. Oh iya, jadi, baik. Terima kasih, Faris. Kita masuk sesi tanya-jawab lagi. Jadi memang kalau menurut Almira, kemarin itu banyak yang tanya masih bingung yang tentang pitch deck itu sebenarnya apa. Mungkin memang kalau untuk para geoscientist belum terbiasa tentang pitch deck, maka dari itu kita bikin acara sosialisasi ini, termasuk rekan-rekan dari Faris dan Hazret dari dunia tambang dan FGMI bisa menjelaskan apa itu pitch deck. Dan semoga dari sesi tadi barusan Faris dan Hazret menjelaskan tentang pitch deck, rekan-rekan jadi bisa ada bayangan ya, oh ternyata untuk bikin pitch deck itu seperti bikin bahan presentasi saja sebenarnya. Namun memang ada beberapa poin-poin tertentu, tidak perlu banyak-banyak slide-nya, tidak perlu 40 slide, 30 slide. Mungkin kalau tadi kita lihat di gambar yang Faris tampilkan, slice pizza tadi,
ada 12 poin atau 12 slide yang bisa teman-teman bikin mulai dari introduction hingga akhir seperti apa conclusion-nya. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab lagi nih untuk teman-teman semua, para peserta yang mengikuti sosialisasi. Dari pitch deck yang sudah dipaparkan tadi, jika rekan-rekan ada yang ingin bertanya, silahkan terkait tentang poin-poinnya. Apakah mau bertanya tentang proporsi dari isi dari pitch deck-nya itu apakah harus berurutan dari mulai nomor 1, apakah kalau misalkan timnya itu boleh ditaruh di depan apa boleh di belakang, itu silakan. Kita buka kesempatan untuk teman-teman mau bertanya. Silakan teman-teman. Saya kira ini dari Alifi Nastalia mau bertanya. Silakan Alifi. Oh, tidak jadi. Teman-teman yang lain silakan. Mungkin Mas Bagaskara Wahyu ada yang ingin ditanyakan? Atau Arthur? Tadi Arthur kayaknya tadi angkat tangan tadi. Kayaknya begitu ya. Iya. Arthur, apa ada yang ingin ditanyakan Arthur? Atau teman-teman yang lain silakan tentang pitch deck supaya tidak ada bingung lagi ya terkait tentang pitch deck nantinya. Jadi ini sesederhana teman-teman buat bahan presentasi. Namun seperti yang Mas Faris tadi katakan, isi slide-nya itu tentang isi ataupun dapurnya lah ya, bahan-bahan bagaimana teman-teman ingin memperkenalkan perusahaan rintisannya ataupun usahanya ataupun bisnisnya kepada orang-orang lain ataupun kepada halayak. Jadi silakan jika ada yang ingin bertanya. Saya izin bertanya, Mas. Silakan Mas Aldi. Ya, perkenalkan saya Aldi. Mas, saya masih bingung yang pitch deck bedanya traction sama market tuh gimana ya? Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi. Silakan, Chris. Langsung ya. Terima kasih Mas Aldi untuk pertanyaannya. Jadi kalau bedanya traction sama market itu kita itu traction itu data yang berhubungan dengan produk kita. Jadi misalnya ambil contoh ya, dunia tambang itu kan udah setahun misalnya dia udah setahun punya media sosial, punya media tambang. Nah, itu kan kita punya data berapa per hari itu orang datang berapa. Nah, itu traction kita. Jadi kita istilahnya kayak reporting lah, produk kita nih setahun udah punya 50.000 user. Nah, data itu kita jual atau growth itu kita jual ke para investor. Sementara kalau di market itu kita lebih menjelaskan aja sih, kita itu mau arah marketnya kemana, segmennya itu kita mau kemana. Jadi produk kita itu ingin dikasih ke orang-orang yang ada golong, misalnya kita mau jual palu geologi, berarti kita market segmen kita itu adalah orang-orang tambang, para mahasiswa bumian, dan juga misalnya para praktisi-praktisi kebumian yang lain. Jadi seperti itu sih. Jadi kalau market itu lebih ke arah targetnya itu kita mau kemana, kalau traction itu lebih ke arah kita itu produk kita milestone-nya itu udah di mana, dan juga kalau bisa ada data-data grafik itu lebih baik lagi untuk dijelaskan ke para investor seperti itu. Oke, baik Mas. Mungkin ini tanggapan dikit soalnya kalau misalkan yang tadi masih berupa idea gitu berarti bisa tentang ini ya, future planning yang tadi kata Mas ya. Itu kayak gimana sih maksudnya yang future planning itu? Baik. Kalau untuk future planning, misalnya kalau kita mau buat satu apps, kita ada tahap 1 research development-nya, lalu misalnya development dari bulan Januari 2021 sampai Juni 2021. Habis itu kita buat lagi, nanti market-nya itu akan disebarkan itu dari Juni 2021 sampai Desember 2021. Nah, itu dibuat seperti itu, Mas. Jadi tahap 1 tuh tanggalnya tanggal berapa, tahap 2 itu tanggalnya tanggal berapa. Terus kalau bisa, biasanya sih ini orang ngebuat semacam kayak line gitu. Line, misalnya nanti kita jelasin posisi kita tuh lagi di mana nih, udah berapa persen nih research development nih, udah berapa persen selesai gitu. Nah, itu lebih ke arah situ sih kalau untuk pengembangan idenya. Jadi para investor itu confidence juga, gue mau ngasih dana, orang ini tapi udah di posisi sini nih. Oke, at least gue bisa motong
dana misalnya riset development-nya ya udah oke lah gitu. Itu sih Mas. Atau kalau misalnya belum mulai Samsung, ya mungkin dijelasin tahap. Kita nih mau ada berapa tahap, tanggal berapa aja, rentang waktunya dilakukan juga seperti itu. Baik, Mas Faris, terima kasih banyak Mas jawabannya. Yuk, Mungkin sama-sama. Mas Rapper mau nambahin? Mas Rapper kira-kira mau nambahin nggak nih? Berdasarkan Cukup. pengalaman. Ya, oke. Mungkin teman-teman yang lain yang mau bertanya terkait dengan pitch deck. Adakah? Misi, halo. Oke, boleh. Jadi, halo rekan-rekan semua. Ini sih cukup menarik masalah pitch deck itu. Apalagi yang tadi dijelaskan oleh rekan-rekan dari Faris, Mas Rapper. Paling ini sih yang ingin saya tanyakan. Mungkin kalau pitch deck itu mengenai usaha produk makanan gitu ibaratnya. Itu kan jelas gitu ya. Oh ini produk yang kita tawarkan, Mas, Pak gitu kepada investor, calon-calon investor gitu. Bisa dicoba gitu. Oke lah kalau itu produk makanan, tapi mungkin dari maksudnya pertanyaan saya tuh begini, kalau memangnya produk yang kita tawarkan jasa gitu, jasa. Saya ingin membuat jasa konsultan geologi contohnya, ya insya Allah ke depan masih jauh-jauh lamanya. Itu gimana gitu? Dari pengalamannya mungkin Mas Rapper atau Faris gitu, apa produk apa? Karena kan jasa itu kan bukan suatu benda gitu. Kira-kira bagaimana cara kita untuk memperlihatkan hasil dari produk jasa itu? Paling itu sih, mungkin lebih ke diskusi sih, penasaran aja. Terima kasih. Siap, makasih Mas Arthur. Langsung aja mungkin Mas Faris atau Mas Rapper bisa bantu jawab. Oh, siapa dulu? Halo, kenapa? Faris aja dulu. Oh, oke. Jadi kalau misalnya produk, misalnya kita jual yang ini ya, yang fisik itu kan, ya ada bentuknya kan kalau di bagian slide produk. Tapi kalau misalnya yang bentukan service, itu mungkin ke arah ini aja sih. Kita lebih menjelaskan aktivitas apa saja yang ingin kita lakukan. Misalnya, kalau misalnya belum sama sekali melakukan aktivitas di lapangan, itu mungkin lebih ke arah kita bisa taruh aja ilustrasi aja. Kita lebih menjelaskan memaparkan kita bisa melakukan pengeboran dari 0 sampai 1000 meter, misalnya seperti itu. Walaupun akan lebih baik kalau misalnya kita sudah melakukan aktivitas sebelumnya. Kita taruh bukti foto kalau kita tuh ada nih aktivitas nih, daerahnya daerah mana. Mungkin lebih ke arah itu aja sih, aktivitasnya yang dikasih lihat apa saja. Gitu. Kalau dari saya sih seperti itu. Mungkin dari Mas Rapper mungkin ada ini pengalaman. Iya, saya kira sama ya seperti Faris. Kalau memang bentuknya bukan produk seperti makanan yang Arthur tadi, tadi sempat tapi saya dengar sedikit tentang perbedaannya. Kalau mau nampilin produk kita nih makanan jelas, kemudian bagaimana yang sifatnya lebih ke services. Itu ya tadi bagaimana ininya saja, jasa yang ingin ditawarkan, bentuk-bentuknya apa saja. Yang paling penting kan nanti kan kita akan melihat teman-teman bisa menjelaskan bisnis modelnya seperti apa, apakah B2B, bisnis to bisnis, jasa konsultan untuk katakanlah pemetaan untuk misalkan bisnis to government lah kepada pemerintah, bisnis pemetaan untuk provinsi kabupaten kota. Jadi ya ditulis saja jasa pemetaan, kemudian misalkan citra ya gitu ya untuk mapping udara, kemudian kemudian berapa sih marketnya, misalkan ada 34 provinsi, berapa ratus kabupaten kota, itu juga dicantumkan juga. Jadi walaupun bentuknya jasa, kita ngelihatnya nanti Dewan Juri ngelihat, oh ternyata ini marketnya besar banget ya kalau ini ke pemerintahan yang tiap tahun ada proyeknya, ada pekerjaannya, itu tetap bisa continue bisnisnya karena ini terkait tentang untuk mapping daerah di satu kabupaten kota. Jadi dicantumkan aja jasanya apa, kemudian berapa sih besaran marketnya dari katakanlah menargetkan dari 34 provinsi di tahun 2005 tahun pertama itu menargetkan 10%-nya dulu. Bahkan 3-4 provinsi untuk melakukan pemetaan. Jadi semakin ke depannya jadi kita lihat oh ternyata ini bisa growth, bisa
bukan monopoli ya, tapi 34 provinsi bisa bisa dicaplok juga untuk jasa pemetaan citra ataupun Landsat. Tapi yang jelas itu sih Faris tadi sudah clear juga menjelaskan kayak tentang bagaimana mencantumkan produk yang sifatnya bukan produk yang seperti makanan, artinya produk fisik. Itu memungkinkan. Oh ya, untuk yang idea juga berupa idea tuh juga bisa seperti itu nanti buat pitch deck-nya untuk menampilkan produk ataupun jasa, ya ditulis aja, dikasih gambar aja atau enggak dibikin grafik ini loh jasa yang mau kita tawarkan, kemudian marketnya seberapa besar. Jadi nanti dewan juri tuh saat demo day bisa melihat ataupun dari tim panitia WMG bisa melihat, oh ternyata besaran bisnisnya seperti ini dan ini sangat memungkinkan memungkinkan banget untuk growth dalam waktu sekian-sekian dengan adanya beberapa akselerasi yang harus ditingkatkan dari si perusahaan ini nantinya. Di FGM itu ada kegiatan namanya GeoSC, Geo Student Competition. Itu kita buat lomba kepada para mahasiswa di seksi mahasiswa Ikatan Geologi Indonesia. Itu juga bentuknya hackathon, mini hackathon lah. Jadi idenya yang diuji di situ. Macam-macam tuh. Ada yang bikin platform untuk lapor banjir, ada yang bikin platform masih berupa ide ya, platform untuk lapor banjir, platform untuk identifikasi longsor, alat EWS untuk identifikasi longsor, dan lain-lainnya. Nah, dari situ Dewan Juri kan melihat, ini dari sisi bahan-bahan mereka memungkinkan kok untuk bikin prototipenya, kemudian platformnya, websitenya juga sudah mereka buat. Ada yang hanya pelaporan banjir itu, yang mungkin chatbot ya sistemnya, jadi hanya lewat WhatsApp, kalau orang tanya tentang banjir, nanti akan dijawab oleh chatbot, oleh si botnya di grup WhatsApp di WhatsApp tersebut. Nah, itu berupa ide, tapi kita melihat, oh ternyata ini bisnisnya bisa dimanfaatkan secara sosial dan dijualnya ke government nih, untuk bisa diadaptasi oleh pemerintahan-pemerintahan. Itu ditampilkan tuh bagaimana sih nanti produk atau jasanya seperti apa. Saya kira kayak itu sih, Mira. Oke, makasih Mas Reper sama Mas Faris untuk tanggapannya ya. Untuk Mas Arthur tadi, halo? Ya, Mas Arthur, mungkin ada yang mau ditanggapin lagi terkait dengan jawaban yang udah dikasih? Tidak ada. Sangat menarik apa yang dijelaskan oleh Mas Faris sama Mas Reper ya. Karena memang bidang jasa itu yang masih belum ada kepikiran dari saya. Makasih Mas Reper, Mas Faris. Kalau Arthur apa Tur? Punya apa Tur? Saya Pak, aku kerja doang Mas, belum bisnis. Ya nggak apa-apa, dimulai aja. Kalau kata Tokopedia kan mulai aja dulu kan. Ide mah ada, modal Mas, modal. Paling ya itu mungkin kesulitan dari bukan saya doang kali ya. Semua rekan-rekan pasti kan sulitnya di modal ya, pasti itu sih perusahaannya. Tadi Faris Hazret sudah sebutin tentang modal tuh. Mungkin Faris bisa coba lebih ini lagi menjelaskan tentang bagaimana membangun dunia tambang. Oke. Jadi kalau mau dunia tambang balik lagi sih kita ke kita menawarkan, kita beberapa angel investor, kita menawarkan, kita pitching juga tuh ke mereka tuh. Nah, dan pitching ini kadang misalnya di film startup itu kan event gitu, terus kita pitching demo day gitu ya. Tapi bisa aja misalnya kita punya semacam kayak kenalan atau relasi, kita cerita aja pengen perusahaan, boleh nggak presentasi, nanti presentasi, bisa nanti yang di kafe gitu presentasi, dari laptop aja gitu, presentasi pitching. Tapi tentu aja kita balik lagi ke kaidah yang tadi, kita membuat cerita lah, kita menjelaskan secara jelas-jelas mungkin, kita buat forecastingnya juga seperti apa itu kita jelasin, dan itu bisa dilakukan walaupun modalnya gitu. Jadi dan bisa aja kita ikut kayak event-event yang besar, kayak semacam inkubator gitu, kayak Tech in Asia ataupun yang di ITB itu juga ada tuh, lupa namanya. Itu jadi kayak demo. Nah, kalau itu mungkin lebih ke arah kayak demo day kayak di startup tuh bisa dilakukan. Jadi lebih ke arah ini aja sih. Kalau ada opportunity, kita punya kemauan, ada opportunity, langsung aja langsung ambil. Gitu. Itu sih, iya, Mas Arthur. Benar-benar. Iya, benar tuh Arthur. Jadi tadi Mas Hazret bilang di awal juga untuk membangun bisnis, ya memang perlu ada modal, ataupun kalau modalnya dikit pun juga nggak masalah. Tapi kalau kita dengar cerita dunia tambang kan, bagaimana mereka berusaha gitu ya, mereka bikin pitch deck yang secara otodidak gitu ya, lulusan geoscience,
bikin dunia tambang, kemudian nyiapin pitch deck, modal surfing di internet aja, cari-cari bagaimana bisa membuat pitch deck. Mereka bisa dibilang nggak tahu malu karena menghubungi banyak orang ya, Riz ya. Jadi karena saya juga merasakan, gitu. Mungkin banyak orang mau nggak Pak dengerin apa presentasi kami. Ya, memang ada beberapa. Saya juga ingat waktu saya dapat investor pertama itu deal-nya adalah di galeri seni. Jadi bukan saat presentasi di ruangan kantor, tapi lagi di galeri seni, benar-benar presentasi ngejelasin nanti bisnisnya kayak gini-gini tentang Geotour Indonesia, dan akhirnya dapatnya di situ. Jadi memang nggak ada yang menyangka seperti apa. Nah, di WMG ini kita pengen mungkin ada teman-teman yang sudah berpengalaman ikut bootcamp, ikut pitching session, mentoring dan lain-lainnya. Bagi yang belum pun ini kesempatan kalian untuk bisa sama seperti itu. Dan bagi yang sudah punya pengalaman juga nanti bisa tambah lagi pengalamannya, juga bisa sekaligus berbagi ya kepada yang lain, karena kita bentuknya ekosistem. Jadi kita saling berbagi, saling bercerita. Jadi harapannya sebenarnya itu sih yang kita bangun. Makanya kita pengen permainan panjang. Ya siapa tahu nanti di 2030, 2045 yang ya kita juga harus mikir ya, ini kira-kira yang mimpin zaman sekarang ini kan seumuran semua nih. Mungkin mereka dulu satu relasi gitu, satu kenalan, satu kampus, satu organisasi. Nah, kita juga pengen menciptakan hal yang sama. Jadi kita mulai dari sekarang untuk membentuk ekosistem seperti itu. Itu sih. Mantap sekali, Mas Rever. Ya, gitu kurang lebihnya siapa Mas Arthur ya. Jadi ini sih Mas modal niat dulu yang penting. Nah, portofolio sih, jangan lupa apa ya namanya portofolio. Jadi walaupun nggak punya uang, tapi kita punya portofolio kan. Artinya orang pun akan melihat, wah ini orang dalam waktu 6 bulan dia udah ngembangin seperti ini dan masih bertahan nih di bulan ke-6. Itu jadi portofolio kita. Bagaimana kita pitching gitu. Kalau teman-teman apply beasiswa kan biasanya ada esai itu. Esainya kan juga menceritakan bagaimana sih teman-teman kegiatan tentang menjelaskan diri kita sendiri. Esai itu kan menceritakan bagaimana ya apa yang kalian lakukan gitu ya di bidang kita selama kurun waktu tertentu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu diubah juga jadi portofolionya kita saat menjelaskan, saat pitching kepada banyak orang. Nah, harapannya dari pitch deck nanti mungkin memang belum sempurna untuk yang pertama, namun dengan WMG ini kita bisa bedah satu persatu supaya bisa meningkat lagi pitch deck-nya. Nanti pitch deck-nya yang sudah bagus, kalian pede, silakan bisa pitching kepada para banyak orang lah ya. PPI Yagi pun juga nanti bisa kita fasilitasi untuk sesi-sesi presentasi bagaimana teman-teman bisa fundraising gitu tentang unit-unit usahanya. Ataupun juga kepada para VC-VC ya, venture capital, angin, kemudian venture dan lain-lainnya, itu akan kita sambungkan juga nantinya ke situ. Seperti itu kira-kira. Oke. Masih ada waktu ini buat teman-teman yang sekiranya masih ada pertanyaan terkait pitch deck. Yeah. Boleh mungkin, banget. Riz, kalau slide-nya nanti boleh dibagikan kan, Riz ya? Slide yang tadi. Nah, itu. Boleh. Sama pitch deck-nya dunia tambang juga boleh dibagikan nggak tuh? Coba nanti ini dulu ya. Atau ini ya, apa sebenarnya kalau teman-teman masih bingung gambaran pitch deck seperti apa, cari aja di internet pitch deck model gitu ya. Pasti akan pertama muncul tuh pitch deck-nya Airbnb atau nggak Facebook tuh. Pasti itu akan pertama muncul. Jadi teman-teman nanti bisa langsung buka aja dan kurang lebih sama apa yang Faris jelaskan tadi kepada kita. Isi pitch deck-nya seperti itu. Jadi Airbnb, Facebook, pitch deck-nya dia yang tahun 2000 berapa ya? Tahun 2002 apa 2003 gitu, tahun 2000 yang masih sangat sederhana, namun dia bisa fundraising di situ. Jadi memang butuh proses semuanya. Facebook sampai sebesar sekarang, Airbnb sebesar sekarang, pitch deck-nya dulu juga mereka mengikuti bootcamp seperti ini juga. Seperti WMG lah. WMG ini kan memang spesifik sekali ya, karena kita pengen merangkul latar belakang geoscience yang punya unit usaha, bisnis-bisnis, supaya bisa berkembang. Dan kita pengen ke depannya ini bisa jadi keluarga lah ya. Jadi kita bisa bertukar informasi terkait tentang bisnis kita masing-masing. Karena kalau di alumni saya sendiri pun juga ada grup namanya Geopreneur. Isinya tuh alumni-alumni di kampus yang punya usaha-usaha itu macam-macam. Ada yang jual sayur-sayuran, ada yang buah-buahan, makanan, jual selimut,
ya selimut, hordeng dan lain-lainnya. Ada yang di pariwisata, saya maksudnya, ada juga yang di konsultan kayak gitu-gitu. Jadi Mira pun juga sempat bikin tentang Earth Maze dulu Mir ya. Masih kok Mas. Yeah. Masih kan? masih. Jadi saya yakin teman-teman semua punya usaha dan punya ide-ide dan saatnya bisa mudah-mudahan WMG ini bisa mengakomodir ide-ide kita gitu supaya kita bisa punya sesuatu hal yang kita mulai di tahun ini 2021 dan harapannya ini acaranya akan kita running terus setiap tahunnya karena kita ingin bentuk permainan panjang di kemudian hari. Oke. Mungkin ini ya Mas Rapper sama Mas Faris background-nya geologi ya? Keduanya. Mungkin teman-teman yang background-nya kayak saya nih, misal geofisika, nggak apa-apa join aja juga gitu. Kemarin ada beberapa teman yang kontak, saya punya nih jasa geofisika, nah kayak gitu, bisa gabung nggak? Nah gitu. Jadi sebenarnya sama aja kayak jasa-jasa lain di kebumian kayak geologi, mineral dan lain-lain. Gak apa-apa gabung aja. Saya juga geofisika atau mungkin teman-teman geodesi juga mau gabung, boleh. Misal kalian punya teman yang geodesi atau geofisika atau mungkin pertambangan dan panas bumi mungkin yang belum tahu informasinya tentang wirausaha muda geoscience, bisa langsung aja diajak join gitu. Barangkali kalian bisa bikin sesuatu yang baru juga gitu, gabungin beberapa bidang ilmu kebumian ya. Gitu sih. Iya. Itu di chat juga saya berikan link dari Tekinasia template ya untuk pitch deck dari beberapa startup. Itu bisa jadi tolak ukur teman-teman nanti mengembangkan. Tapi kalau Tekinasia tuh biasanya agak berbayar ya untuk yang full. Tapi ada salah satu dari Matchbox ini dia ngasih pitch deck-nya. Tapi kalian bisa cari-cari sih surfing di internet secara mandiri. Nanti akan banyak nemunya. Biasanya itu tuh Airbnb, Facebook itu pasti akan jadi nomor 1 itu. Jadi kita bisa mengacu ke situ untuk bikin pitch deck. Kayak gitu sih. Oke, kalau gitu Mir, saya kembalikan lagi ke Mira. Oke, ini masih ada waktu sih. Gimana Mas? Masih kita buka dulu kali ya? Beberapa menit lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak bisa kita foto bersama. Oke. Mungkin teman-teman yang masih ada unek-uneknya terkait dengan pitch deck maupun secara keseluruhan tentang WMG yang masih ingin ditanyain, boleh banget nih langsung reset. Ini ada nih dari Mahindra. Oke. Boleh langsung di-unmute aja. Iya. Selamat siang. Halo? Ya, halo Mahindra. Iya. Perkenalkan nama saya Mahindra, mau tanya tentang WMG secara keseluruhan. Kan itu kan nanti tim kan ya? Betul. Nah, terus kan tiap anggota tim kan masih ada yang kerja, masih ada yang kuliah, dan waktunya kan beda-beda. Nah, itu misal kalau nanti lolos, itu nanti apakah hanya perwakilan aja atau semua tim juga harus ikut? Misal bootcamp atau demo day atau gitu, juga harus ikut semua atau perwakilan aja ya? Oke, makasih Mas pertanyaannya. Mas Rapper mungkin bisa langsung bantu jawab. Oke, saya jawab ya. Makasih Mas Mahindra. Karena acara kan virtual dan kita tempatin posisinya semua di weekend untuk kegiatannya. Mungkin untuk yang pembukaan bootcamp saja itu kita tempatin Jumat sore. Pembukaan dan materi pertama tentang bootcamp. Itu secara virtual. Jadi harapannya 3 tim ini perwakilan pun bisa untuk ikutan. Tapi harapannya memang 3-3-nya itu untuk ikut. Jadi support temennya ya. Kalau contoh nih, saya tahun lalu kan juga sempat ikut beberapa bootcamp dari beberapa venture capital. Kalau sendirian tuh rasanya nggak ada yang dukung gitu. Kalau ada teman yang lain kan ada dukungan, ada supporternya. Bahkan saat demo day, teman-teman boleh bawa pasukan gitu ya untuk mendukung teman-teman presentasi gitu. Biasanya kan kayak nonton bola lah, ada supporternya, ada didukung seperti apa. Jadi tapi pada dasarnya untuk acaranya nanti kita buatnya di weekend, akhir pekan programnya, kemudian secara daring kan, secara virtual juga, nanti bisa diwakilkan saja sebenarnya. Kalau misalkan dari 3 orang, ada 1 orang yang nggak bisa ikutan, jadi 2 orang yang ikut. Ada yang 2 orang nggak ikutan, ya udah 1 orang yang ikut. Tapi kalau jangan sampai 3-3-nya tidak ikut. Ya, itu time management, nanti teman-teman bisa saling
koordinasi saja di timnya bagaimana bisa mengikuti kegiatannya ganti-gantian. Namun pas saat sesi mentoring pun juga nanti akan sama gitu. Kalau bisa tiga-tiganya ikutan, karena supaya nanti kalau hanya satu orang yang ikut, khawatirnya ada yang lupa masukan ataupun saran dari para mentor, jadi nggak tercatat, akan sangat sayang kan. Kayak gitu sih, Mas Mehindra. Ya, makasih. Oke, sama-sama. Siap, semoga menjawab ya Mas Mehindra. Mungkin teman-teman masih ada yang mau ditanyain? Tintong. Kalau nggak ada, kita foto bareng ya, Mas? Iya, kalau nggak ada, mungkin Faris, ada yang mau ditutup, Riz? Enggak sih. Atau palingan ini. Sebenarnya kalau insight-insight mengenai kayak perbisnisan yang enak untuk dilihat itu, bisa teman-teman buka di Harvard Business Review .org, itu ada semua di situ tentang hal-hal yang update lah tentang bisnis. Kalau mau nyari-nyari ide atau misalnya mau nyari-nyari tips and trick, ada di situ. Atau kalau di YouTube itu buka ini aja yang Business Insider, itu cukup menarik sih, dan juga selain terhibur juga nontonnya itu banyak banget insight dari situ. Terima kasih. Itu aja sih, dan yang ingin saya sampaikan amat berkarya untuk rekan-rekan yang mengikuti WMG ataupun misalnya ingin memulai suatu bisnis. Terima kasih. Iya, siap. Betul, Makasih Mas Faris. Jadi semoga ini Riz ya, kalau biasanya kita diskusinya tuh saya aturin sama dunia tambang sama Artmes aja nih, cuma diskusinya hanya itu aja. Jadi karena kita nggak punya kenalan lagi, aduh yang punya usaha siapa lagi ya. Jadi kita pengennya dari WMG ini makin banyak diskusi-diskusi gitu tentang usaha atau bisnis kita masing-masing. Jadi yang ngobrol bukan nanti saya nggak bosen gitu ya, Faris lagi, Hazret lagi ngomong sama dunia tambang lagi, sama Mira sama Artmes lagi gitu. Dan harapannya nanti akan ada, karena kita yakin kita belum tahu gitu ya, mungkin teman-teman sudah punya usaha ataupun bisnis, tapi kita belum tahu, makanya kita saling memperkenalkan diri nanti di WMG ini. Saya kira itu, Mira, silakan. Mira, kita mau foto bersama. Oke, terima kasih untuk closing statement dari Mas Faris, dari Mas Rapper tadi udah menutup kurang lebih hampir 2 jam ya kita diskusi. Ternyata cukup seru juga. Buat teman-teman semuanya, terima kasih untuk waktunya yang udah diluangkan, udah mau hadir di kesempatan sosialisasi untuk WMG ini. Nah, terakhir nih sebelum menutup acara, saya mau minta tolong ke teman-teman yang berkenan untuk menyalakan kamera untuk on cam, bisa dinyalain biar kita bisa foto bareng nih gitu. Biar kita bisa foto bareng, terus kita nunjukin nih, ini loh ekosistem kita, ya ekosistem geopreneur di Indonesia. Wah, calon. Pokoknya habis dari sini jangan lupa langsung daftar, oke? Misal ada apapun yang kesulitan, masih bingung-bingung, jangan sampai jadi penghambat kalian daftar. Pokoknya langsung tanyain aja ke saya atau Mbak Vivi, tanya aja semua yang bingung-bingung. Pokoknya jangan sampai yang bingung itu bikin nggak daftar, oke? Gitu. Oke, ini udah pada buka kamera, Mas Rapper. Oke, saya ambil foto ya. Aba-aba dari saya akan ada 2 kali saya take foto. Saya hitung sampai 346, jadi mohon bertahan. 1, 2, 346. Sekali lagi. Karena saya ambil 2 kali, sebentar. 1 lagi, saya akan hitung sampai 322 sekarang. 1, 2, 322. Oke, Mira, sudah selesai. Silakan kita. Oke, jangan lupa untuk daftar sekali lagi saya ingetin, terus cek ini sering main-main ke Instagram FGMI, teman-teman. Mungkin kalau ada ketinggalan informasi dan lain-lain bisa langsung cek ke sana. Itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih untuk teman-teman, sekali lagi saya ucapkan karena udah meluangkan waktunya, udah hadir di sini. Nanti insya Allah untuk materi dari Mas Hazret dan Mas Faris
akan di-share ya. Mungkin kita tautkan di linknya FGMI yang di pendaftaran WMG kayak gitu. Jadi bisa langsung cek ke sana. Udah itu aja sih dari saya sendiri. Almira undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan saya sebagai moderator pada kesempatan hari ini. Semoga teman-teman nggak ada yang tersinggung atau apapun dari perkataan saya hari ini gitu ya. Semoga harinya menyenangkan teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat weekend semua gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mbak, Mas. Salam. Makasih.